Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang merancang teknik tes dan non-tes, melakukan validitas dan reliabilitas tes. Yang pertama, tes formatif. Tes formatif juga disebut sebagai tes pembinaan, adalah tes yang diselenggarakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Diselenggarakan secara periodik, isinya mencakup semua unit pengajaran yang telah diajarkan. Contohnya terdapat pada materi di bawah ini. Kedua, tes sumatif. Tes sumatif adalah penilaian yang dilakukan tiap akhir semester atau catur bulan setelah para siswa menyelesaikan program belajar dari suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu selama satu periode waktu tertentu pula. Berikut contoh tes sumatif. Kemudian perbedaan tes formatif dan sumatif dapat dilihat pada tabel berikut. Ada 4 perbedaannya. Kemudian sekilas tentang instrumen. Dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Pada dasarnya, instrumen dapat dibagi dua, yaitu tes dan non-tes. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, tes dibedakan menjadi tes uraian dan objektif, sedangkan non-tes terdiri dari observasi, wawancara, angket, pemeriksaan dokumen, dan sosiometri. Instrumen yang berbentuk tes bersifat performansi maksimum, sedang instrumen non-tes bersifat performansi tipikal. Kemudian pengembangan instrumen tes. Instrumen tes adalah seperangkat soal yang berupa tugas dan pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan dan menyatakan jawabannya menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Adapun cara mengembangkan instrumen tes terdapat 9, yaitu 1. Merumuskan tujuan tes, mengidentifikasi kompetensi inti dan kompetensi dasar, analisis buku pelajaran dan sumber dari materi belajar lainnya, mengidentifikasi materi-materi yang cocok untuk dibuat butiran soal, membuat kisi-kisi dan penulisan soal, disertai pembuatan kunci jawaban dan pedoman penskoran. Kemudian penilaian kembali rumusan soal atau oleh diri sendiri atau orang lain. Kedelapan, uji coba tes, dan yang terakhir analisis hasil uji coba. Berikut ini adalah contoh instrumen tes. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian pengembangan instrumen non-tes. Cara mengembangkan instrumen non-tes terdiri dari 1. Menentukan spesifikasi instrumen yang terdiri atas tujuan dan kisi-kisi penilaian. Yang kedua, menulis pernyataan atau pertanyaan. Yang ketiga, menentukan skala penilaian. Yang keempat, menentukan sistem penskoran. Yang kelima, menelaah penilaian. Yang keenam, merakit penilaian. Yang ketujuh, melakukan uji coba. Yang kedelapan, menganalisis hasil uji coba. Yang kesembilan, memperbaiki penilaian. Yang ke-10, melaksanakan penilaian atau pengukuran. Yang terakhir, menafsirkan hasil pengukuran. Berikut adalah contoh instrumen non-tes dalam bentuk angket. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Kemudian selanjutnya adalah uji validitas. Validitas merupakan penilaian menyeluruh di mana bukti empiris dan logika teori mendukung pengambilan keputusan serta tindakan berdasarkan skor tes atau model-model penilaian yang lain. Macam-macam validitas, yaitu validitas isi, validitas konstruksi, validitas ada sekarang, dan yang terakhir adalah validitas prediksi. Berikut adalah cara menghitung validitas instrumen.
Dapat dilihat dan disimak penjelasannya di bawah ini. Kemudian pada slide ini adalah tabel dan rumus perhitungan validitas. Kemudian selanjutnya uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely dan ability. Suatu instrumen dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dan adapun yang rumus yang digunakan terdapat pada gambar di bawah ini. Kemudian ini adalah tabel contoh perhitungan mencari reliabilitas tes dengan KR20. Dan ini adalah contoh rumus kedua dengan menggunakan KR21. Dapat dilihat pada slide ini. Selain kedua rumus tersebut, kita juga bisa menggunakan rumus alpha Cronbach untuk mencari reliabilitas. Dapat kita lihat contoh rumus alpha Cronbach dan contoh perhitungannya pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, uji taraf kesukaran. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. Kemudian ini adalah contoh perhitungan untuk analisis item untuk tingkat kesukaran. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya uji daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat D. Indeks diskriminasi berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Bedanya dengan indeks kesukaran adalah kalau indeks kesukaran tidak mengenal tanda negatif, tapi pada indeks diskriminasi ada tanda negatif, seperti di bawah gambar di bawah ini. Kemudian ini adalah cara menentukan daya pembeda, seperti pada contoh gambar di bawah ini. Ini untuk data kelompok kecil. Kemudian pada slide ini untuk kelompok besar. Dapat dilihat contoh gambarnya. Kemudian ini adalah rumus mencari D atau rumus mencari indeks diskriminasi. Kemudian analisis pengecoh atau distraktor. Tes pilihan ganda memiliki satu pertanyaan serta beberapa pilihan jawaban. Di antara pilihan jawaban yang ada hanya satu yang benar. Selain jawaban yang benar tersebut adalah jawaban yang salah. Jawaban yang salah itulah yang dikenal dengan distraktor atau pengecoh, seperti pada gambar di bawah ini. Dan berikut adalah rumus untuk menghitung indeks pengecoh. Bisa dilihat pada slide ini. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.